Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rifa Ridho Talila, NIM 11970500063. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang materi dan ilustrasi dari algoritma greedy dan algoritma branch and bound agar memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah strategi algoritma. Algoritma adalah suatu usaha untuk melakukan langkah-langkah seefisien mungkin untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin. Algoritma sebenarnya merupakan implementasi dari kehidupan sehari-hari, misalnya algoritma stack dan algoritma queue. Kata algoritma sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata algorit yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Penemu dari algoritma ini yaitu Al-Khwarizmi merupakan seorang ulama kebangsaan Timur Tengah yang berasal dari Persia. Algoritma menyelesaikan masalah tanpa memberatkan bagian lain dari aplikasi. Sebuah algoritma yang tidak efisien akan menggunakan sumber daya, memori, dan CPU yang besar dan memberatkan aplikasi yang mengimplementasikan algoritma tersebut. Jadi untuk membuat pemrograman kita harus menggunakan algoritma yang seefisien mungkin, yang ringan mungkin, karena algoritma sangat mempengaruhi terhadap bahasa pemrograman tersebut. Apa pentingnya efisiensi algoritma? Apa teori mengenai analisa kompleksitas waktu? Dan penjelasan algoritma greedy dan algoritma BNB. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sumber tersebut bisa merupakan banyak hal seperti energi, waktu, biaya, dan sebagainya. Sedangkan algoritma itu sendiri merupakan sebuah proses atau langkah-langkah dalam tercapainya solusi dari sebuah tujuan atau masalah yang telah ditetapkan. Secara garis besar, dalam memecahkan sebuah masalah memang sangat banyak sekali jalan untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, dari banyaknya cara tersebut, cara yang paling efisienlah yang digunakan oleh banyak orang. Sehingga proses pemecahan masalah pun akan semakin jauh lebih mudah apabila tingkat efisiensi juga tinggi. Efisiensi algoritma dapat ditinjau dari dua hal, yaitu efisiensi waktu, merupakan seberapa cepat algoritma dieksekusi, dan efisiensi memori, yaitu merupakan berapa banyak memori yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma. Faktor-faktor yang mempengaruhi algoritma: yang pertama, banyaknya langkah; yang kedua, tipe data kecepatan; yang ketiga, operator-operator; yang keempat, alokasi memori dan space memori berkaitan dengan struktur data dinamis, prosedur atau function call, dan rekursif. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi algoritma ada 4. Lanjut. Efisiensi waktu algoritma diukur dalam satuan N atau problem size. Terdapat 4 langkah untuk menentukan ukuran efisiensi waktu, antara lain menentukan problem size, menentukan operasi dominan, menentukan fungsi langkah atau GN, dan menentukan kompleksitas waktu atau big O function. Contoh menentukan problem size, misalnya dari ilustrasi ini. Kita bisa melihat gambar yang ditampilkan. Lanjut. Menentukan operasi dominan. Operasi dominan merupakan operasi yang paling banyak dilakukan sesuai konteks permasalahan. Misalkan, pada algoritma menentukan nilai maksimal atau minimal, operasi dominannya adalah operasi perbandingan, lebih besar atau lebih kecil.
Pada algoritma searching, operasi dominannya adalah operasi sama dengan menentukan fungsi langkah, yaitu GN. Oke. GN merupakan banyak kali operasi dominan dilakukan dalam N. Misalnya di sini ada sebuah piscode atau algoritma. Oke. Pada contoh algoritma ini diperoleh keadaan base case, yakni ketika data terurut ascending dari yang terkecil ke terbesar, dan sebaliknya akan diperoleh keadaan worst case, yakni ketika data terurut descending atau data terbesar berada di X1. Oke, menentukan kompleksitas waktu atau OFN. Suatu algoritma dengan fungsi langkah GN dikatakan mempunyai kompleksitas waktu OFN jika terdapat konstanta C lebih besar daripada 0 sedemikian hingga GN lebih kecil sama dengan C.Fn untuk N lebih besar N0. Oke, algoritma max-min counting sort yaitu GN sama dengan 2N min 2 atau ON linear yang dinamakan ON linear. Oke, yang kedua algoritma bubble sort yaitu GN sama dengan N pangkat 2 per 2 min N per 2 atau yang disebut dengan ON pangkat 2 kuadratik. Oke, yang ketiga ada algoritma perkalian dua matriks yaitu GN sama dengan N pangkat 3 plus KN atau dinamakan ON pangkat 3 kubik. Yang keempat ada algoritma merge sort atau quick sort yaitu GN sama dengan N log N atau juga disebut ON log N logaritmik. Contoh dari algoritma ini penerapannya yaitu tentukan GN dan Big O function dari algoritma di bawah ini. K sama dengan N while K lebih besar daripada 0 do begin for I sama dengan 1 to N do. Oke, dan seterusnya. Bisa dilihat. Maka dijawabnya yaitu GN sama dengan N log N plus 1 atau ON log N. Oke. Oke, di sini ada contoh efisiensi algoritma, bisa dilihat picture yang warna merah. Oke, analisanya bagian A dieksekusi satu kali, bagian B merupakan suatu loop atau pengulangan yang didasarkan atas kenaikan harga I dari I sama dengan 1 hingga I sama dengan N. Jadi statement S sama dengan S plus 1 akan diproses sebanyak N kali sesuai kenaikan harga I. Oke, bagian C akan diproses satu kali karena bagian B merupakan bagian yang paling sering diproses, maka bagian B merupakan operasi aktif, sedangkan bagian A dan C dapat diabaikan karena jarang diproses. Oke, bagian B diproses sama dengan banyak data yang dimasukkan N. Maka algoritma penjumlahan bilangan real tersebut mempunyai order sebanding dengan N atau memiliki Big OH function sama dengan N atau ON. Oke, teori mengenai analisa kompleksitas waktu. Saya menulis makalah ini dari berbagai sumber. Jadi ada yang dikuasai oleh saya dan ada yang beberapa yang belum dikuasai. Mohon maaf bila ada kekurangan. Oke, lanjut. Teori mengenai analisa kompleksitas waktu. Pada suatu algoritma yang perlu kita ketahui pada umumnya adalah space, struktur program, dan rekursif. Oke. Dan yang terakhir adalah kompleksitas waktu. Model perhitungan kebutuhan waktu atau ruang. Kita dapat mengukur waktu yang diperlukan oleh sebuah algoritma dengan menghitung banyaknya operasi atau instruksi yang dieksekusi. Jika kita mengetahui besaran waktu dalam satuan detik untuk melaksanakan sebuah operasi tertentu, maka kita dapat menghitung berapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Oke. Di sini ada beberapa kelompok algoritma dengan lambang-lambang yang kita bisa artikan.
O1 yaitu konstan, O log n logaritmik, On linear, On log n log yaitu n log n, On kuadrat yaitu kuadratik, On pangkat 3 yaitu kubik, O2 pangkat n yaitu eksponensial, dan On faktorial merupakan faktorial. Oke, jadi dalam kelompok algoritma ini kita bisa menghafal atau bisa memahami dengan kata-kata yang ada di dalam kurungnya. Oke. Contoh menghitung rata-rata. A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN. Oke. Array atau larik bilangan bulat. Yang pertama, operasi pengisian nilai jumlah sama dengan 0, K sama dengan 1, jumlah sama dengan jumlah plus AK, K sama dengan K plus 1, dan R sama dengan jumlah per N. Jumlah seluruh operasi pengisian nilai adalah T1 sama dengan 1 plus 1 plus N plus N plus 1 sama dengan 3 plus 2N. Oke. Dan seterusnya kita bisa lihat yang kedua sampai ketiga. Oke, jadi intinya itu total kebutuhan waktu algoritma hitung rata-rata yaitu T sama dengan T1 plus T2 plus T3 sama dengan 3 plus 2N kali A plus 2NB plus C detik. Jadi total kebutuhan waktu algoritma hitung rata-rata ini merupakan penjumlahan dari operasi pengisian nilai, hasil dari operasi pengisian nilai, operasi penjumlahan, dan operasi pembagian. Oke, model perhitungan kebutuhan waktu seperti di atas tadi yang udah tadi saya bacakan dapat diterima. Yang pertama, dalam praktek kita tidak mempunyai informasi berapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan suatu operasi tertentu. Yang kedua, komputer dengan arsitektur yang berbeda akan berbeda pula lama waktu untuk setiap jenis operasinya. Oke. Di sini ada dua macam kompleksitas algoritma yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu ini diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Kompleksitas ruang diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Oke, algoritma greedy. Kita masuk ke pembahasan utama yaitu algoritma greedy dan algoritma BNB. Oke, sekarang kita masuk ke algoritma greedy terlebih dahulu. Algoritma greedy berasal dari bahasa Inggris yang berarti tamak atau rakus. Algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai optimum pada setiap langkahnya. Nilai optimum ini dikenal dengan istilah lokal optimum dengan harapan bahwa langkah sisanya mengarah ke solusi optimum global. Pada banyak kasus algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal, akan tetapi algoritma greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Oleh karena itu, pada setiap langkah memerlukan keputusan terbaik dalam menentukan pilihan. Ada dua macam persoalan optimasi pada algoritma greedy yaitu maksimasi dan minimasi. Oke, kita masuk ke contoh persoalan optimasi yaitu masalah penukaran uang. Diberikan uang senilai A. Tukar A dengan koin-koin uang yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Oke. Persoalan minimasi. Contoh, tersedia banyak koin 1, 5, 10, dan 25. Uang senilai A sama dengan 32 dapat ditukar dengan banyak cara berikut. 32 sama dengan 1 plus 1 plus 1 plus dan seterusnya plus 1. Jadi 32 koin. Oke, yang kedua 32 sama dengan 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 10 plus 1 plus 1 yaitu 7 koin. Yang selanjutnya yaitu 32 sama dengan 10 plus 10 plus 10 plus 1 plus 1 yaitu ada 5 koin. Oke. Dan seterusnya. Dan untuk minimum 32 plus 25 plus 5 plus 1 plus 1 yaitu 4 koin. Jadi untuk minimum ini maka 4 koin ini ada yang paling besar nilainya. Jadi minimum ini angka untuk menghasilkan 32 ini semakin besar yaitu 25 plus 5 plus 1 plus 1. Sedangkan yang di atas itu dari yang terkecil terlebih dahulu.
Oke, tinjau masa penukaran uang. Strategi greedy. Pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Misal A sama dengan 32, koin yang tersedia 1, 5, 10, dan 25. Langkah 1, pilih satu buah koin bernilai 25, total yaitu 25. Langkah kedua, pilih satu buah koin yang bernilai 5, total 25 plus 5 plus 25 plus 5 sama dengan 30. Jadi yang langkah ke-1 ini ditambahkan pada koin yang langkah 2. Jadi 25 plus 5 sama dengan 30. Oke, langkah ketiga, pilih 2 buah koin bernilai 1, total. Jadi totalnya itu langkah 1, nilai langkah 1, langkah 2, dan langkah 3, yaitu 25 plus 5 plus 1 sama dengan 31. Jadi solusi jumlah koin minimum 4, jumlah koin minimum yaitu 4 merupakan solusi optimal. Oke, elemen-elemen algoritma greedy yaitu himpunan kandidat, himpunan solusi S, dan ketiga fungsi seleksi atau selection function. Yang keempat fungsi kelayakan atau feasible, dan kelima fungsi objektif. Dengan kata lain, algoritma greedy melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian S dari himpunan bagian C, yang dalam hal ini S harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan, yaitu menyatakan suatu solusi dan S dioptimasi oleh fungsi objektif. Oke, pada masalah penukaran mata uang, himpunan kandidat, himpunan koin yang mempresentasikan nilai 1, 5, 10, dan 25 paling sedikit mengandung satu koin untuk setiap kali. Himpunan solusi, total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai koin yang ditukarkan. Oke, fungsi seleksi yaitu pilihlah nilai koin yang bernilai paling tinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Fungsi layak yaitu memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang akan ditukarkan. Fungsi objektif yaitu jumlah koin yang digunakan minimum. Oke, di sini bisa kita lihat contoh kasus yang menggunakan algoritma greedy. Oke, lanjut ke objektif. Persoalan adalah minimasi, merupakan persamaan secara matematis. Oke. Di sini ada algoritma yang tadi yaitu tukar koin. Oke. Lanjut yang kedua yaitu algoritma BNB atau branch and bound. Algoritma BNB adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai pencarian jalur yang melalui semua titik dengan biaya terendah. Oke. Algoritma ini memiliki dua prinsip, yaitu algoritma ini akan melakukan perhitungan secara rekursif atau dinamakan proses ini dinamakan branching. Jika branching diterapkan secara sendirian, maka hasilnya akan tetap mencari setiap kemungkinan yang ada. Oke, diasumsikan ada 5 titik yang harus dilalui semuanya, yaitu A, B, C, D, E. Semua titik tidak terhubung secara langsung dengan titik-titik lainnya, melainkan hanya melalui jalur tertentu saja. Setiap jalur juga memiliki biaya sendiri-sendiri, maka tentukan jalur yang harus diambil untuk mengelilingi semua titik yang ada. Diasumsikan data jalur yang tersedia di bawah ini. Jika diilustrasikan dalam gambar, maka model data awal adalah sebagai berikut. Oke, di sini ada sebuah ilustrasi A, B, C, D, E yang semua titiknya itu tidak terhubung secara langsung. Jadi harus melalui jalur sendiri. Oke, sebelum masuk ke dalam langkah pembahasan algoritma, ada beberapa konstanta yang harus diketahui, yaitu tentukan jumlah titik yang harus dihubungkan. Diasumsikan dalam kasus ini jumlah titik ada 5 buah. Oke, const jumlah titik as integer sama dengan 5. Oke, langkah-langkah penggunaan algoritma ini adalah yang pertama, lakukan inisialisasi daftar jalur sesuai dengan data yang tersedia. Terdapat matriks berukuran jumlah titik X, jumlah titik untuk menyimpan jalur dari masing-masing titik. Jika tidak ada jalur di antara dua titik, maka nilai jalurnya adalah sama dengan 0.
Yang kedua, hitung rata-rata biaya pada semua data. Nilai ini nantinya akan digunakan untuk perkiraan nilai biaya apakah akan lebih bon atau tidak. Oke. Kita masukkan sintak dim rata-rata integer dan seterusnya untuk menghitung rata-rata biaya pada semua data. Oke, yang ketiga, lakukan perhitungan pencarian jalur melalui semua titik yang ada penjelasan tentang fungsi ini akan dijelaskan pada perhitungan nanti poin 3A. Oke. Terus memasuki perhitungan pada fungsi cari jalur terbaik 3, yaitu lakukan perhitungan pada masing-masing titik. Poin yang tadi 3A1 min 3A3. Terus 3A2 lakukan perhitungan pada masing-masing titik selain titik awal. Poin 3A 2A min 3A 2C. Dikurangi. Oke, di 3A 2A masukkan titik awal pada calon jalur yang sedang dihitung. Yang 3A 2B inisialisasi titik-titik yang sudah dihitung dengan nilai false. Kemudian tandai titik awal dengan nilai true agar tidak dapat digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Jadi si true dan false ini merupakan suatu instruksi agar tidak mengulangi perhitungan lagi. Jadi jika tidak ada nilai false dan true, maka si perhitungan ini tidak akan ada akhirnya, akan terus-menerus menghitung nilai tersebut, tidak ada finishnya. Oke, lakukan pencarian jalur dimulai dari titik awal yang terpilih. Penjelasan lebih detail bisa dilihat. Oke, langsung memasuki perhitungan pada fungsi cari jalur. Jika semua titik sudah terpilih, maka bandingkan total biaya jalur ini dengan total biaya terbaik. Jika total biaya jalur ini kurang dari total biaya terbaik, maka ambil total jalur ini sebagai jalur terbaik. Oke, lanjut, yaitu lakukan perhitungan di bawah ini apabila kondisi di atas tidak terpenuhi. Poin yang di atas, maka else. Lakukan pengecekan terhadap sisa titik yang akan dihitung. Apabila perkiraan sisa titik akan melebihi bon biaya terbaik, maka hentikan perhitungan. Di sini berarti di sini saya menggunakan pengulangan for dan ada if else. Oke, dapatkan indeks titik yang terakhir kali dihitung untuk digunakan sebagai titik awal pada perhitungan berikutnya. Bisa dilihat. Lanjut, lakukan perhitungan pada masing-masing titik untuk titik-titik yang belum terpilih dan memiliki jarak dengan titik terakhir. Masukkan titik ini sebagai titik berikutnya pada calon jalur yang sedang dihitung dan tandai titik ini sebagai titik yang sudah dipilih. Oke, lakukan proses percabangan atau branch, yaitu ulangi prinsip ini menggunakan titik yang baru sebagai titik awal. Langsung setelah semua kemungkinan cabang pada titik tersebut sudah dihitung, maka keluarkan titik ini dari calon jalur yang sedang dihitung dan tandai titik ini sebagai titik yang belum terpilih. Jika biaya jalur yang baru ditemukan lebih baik dari biaya jalur terbaik, maka ambil jalur tersebut sebagai jalur terbaik. Jadi if biaya lebih kecil daripada biaya terbaik, then oke. Di sini yang terakhir itu biaya yang terakhir itu codingannya biaya terbaik sama dengan biaya array.copy termasuk jalur terbaik jumlah titik and if. Oke, dan hasil outputnya seperti ini. Oke, jika diilustrasikan dalam gambar, maka hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Oke, kesimpulan. Jadi efisiensi algoritma dapat ditinjau dari dua hal, yaitu efisiensi waktu dan memori.
Meskipun algoritma memberikan keluaran yang benar, meskipun algoritma memberikan output yang benar, tetapi jika kita harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan outputnya, algoritma tersebut biasanya tidak akan dipakai. Setiap orang menginginkan output yang cepat. Jadi setiap orang itu pasti ingin mengeluarkan output yang sangat cepat, karena outputnya sangat lama, sangat menjenuhkan dan memakan biaya dan memerlukan biaya yang cukup lama dan menyia-nyiakan waktu. Maka setiap orang harus bisa memilih algoritma yang sangat efisiensi agar pekerjaannya cepat terselesaikan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi waktu tempuh dari algoritma itu ada banyaknya langkah, besar dan jenis input data, dan jenis operasi. Begitu juga dengan memori. Algoritma yang memakan banyak memori merupakan algoritma yang dapat dikatakan memiliki kualitas buruk. Semakin besar memori yang terpakai untuk algoritma tersebut, maka akan semakin rendah kualitas algoritma tersebut. Jadi algoritma itu singkat, padat, dan jelas merupakan algoritma yang sangat direkomendasikan untuk orang yang akan melakukan pemrograman. Oke. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemakaian memori dalam suatu algoritma adalah banyaknya langkah yang digunakan dan jenis variabel data yang dipakai dalam suatu algoritma. Algoritma greedy merupakan algoritma yang bersifat heuristik, mencari nilai maksimal sementara dengan harapan akan mendapatkan solusi yang cukup baik. Meskipun tidak selalu mendapatkan solusi terbaik, algoritma greedy umumnya memiliki kompleksitas waktu yang cukup baik, sehingga algoritma ini sering digunakan untuk kasus yang memerlukan solusi cepat meskipun tidak optimal seperti sistem real time atau game. Dari implementasi yang kita lakukan dapat dilihat bagaimana algoritma greedy memiliki beberapa fungsionalitas dasar, yaitu fungsi untuk melakukan penelusuran masalah, fungsi untuk memilih lokal maksimum dari pilihan-pilihan yang ada tiap langkahnya, fungsi untuk mengisikan nilai lokal maksimum ke solusi keseluruhan, dan fungsi yang menentukan apakah solusi telah didapatkan. Tentunya fungsi-fungsi tadi dapat digabungkan atau dipecah lebih lanjut lagi, menyesuaikan dengan strategi greedy yang dikembangkan. Jadi strategi greedy semakin kesini semakin maju dan semakin kompleks. Terus algoritma BNB adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kekurangan datangnya dari diri saya pribadi, kebenaran datangnya dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.